Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman, peserta CGP Angkatan 8 dari STN Cileksa 01, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Baik Bapak Ibu, kegiatan yang saya lakukan selama 3 tahun menjadi guru penggerak adalah untuk di kegiatan di kelas. Pada awal tahun pembelajaran saya menggunakan metode untuk membuat kesepakatan kelas. Hal ini diperlukan agar seluruh murid yang ada di dalam kelas itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing, sehingga ketika mereka melakukan suatu kesalahan atau yang melanggar dari kesepakatan kelas, itu akan muncul secara emosional mereka bahwa mereka itu telah melakukan suatu kesalahan. Dan saya yakin dengan cara demikian siswa tidak ada yang melanggar kesepakatan kelas. Saya selaku guru mendiagnosis kebutuhan belajar peserta didik, ya, entah itu dengan angket, kemudian juga melakukan wawancara langsung, karena kita sebagai guru tentu tahu gaya belajar seorang siswa itu berbeda-beda. Ada yang dengan audio, ada yang dengan visual, ada juga dengan kemampuan audio visual. Oleh karenanya kita harus melakukan diagnosis di awal tahun pembelajaran. Nah, setelah data itu terhimpun, maka bisa dengan mudah kita melakukan dan menentukan metode belajar apa yang pas, alat peraga yang pas, sehingga pada saat KBM seluruh siswa terfokus dengan apa yang kita sampaikan. Dan di sini juga di dalam kegiatan belajar kita sebagai guru hanya memberikan benang merahnya atau konteksnya, apa yang ingin dicapai, karena sangat penting ketika di awal pembelajaran kita menyampaikan tujuan yang akan diperoleh oleh siswa. Kemudian dengan gambar, dengan tulisan yang kita berikan seperti kalimat-kalimat pemantik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pada saat kita membagikan gambar atau tulisan tersebut merangsang siswa untuk berpikir kritis, bagaimana untuk menyelesaikan seperti ini, atau ini maksudnya seperti apa. Jadi kegiatan di kelas itu menjadi lebih aktif. Nah, pada saat KBM yang saya lakukan juga itu semuanya bertahap, karena di awal untuk di kelas 6 ya Bapak Ibu, itu ada materi tentang surat menyurat, ada tentang membuat poster, kemudian juga bagaimana cara mengiklankan. Itu dikerjakan di awal bertahap. Saya pada tema ini membuat kalimat, membuat surat resmi dan tidak resmi, kemudian juga bagaimana membuat poster yang baik, digunakannya untuk kegiatan apa saja, itu dilaksanakan secara bertahap. Kemudian goalnya adalah pada khususnya tema 5 tentang kewirausahaan di kelas 6 itu ada kegiatan yang mereka lakukan pada tema-tema sebelumnya itu dirangkum menjadi satu dan diaplikasikan menjadi sebuah kegiatan yang melibatkan tentunya orang tua, guru, juga murid itu sendiri. Hal ini pernah dilakukan dalam upaya pembelajaran dengan SDA lokal, ya, salah satunya yaitu pisang yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Nah, pada kegiatan ini sendiri, ketika siswa sudah paham tentang membuat surat resmi, kemudian sudah juga bisa membuat poster, kemudian saya ajak murid untuk membuat panitia kecil di dalam sebuah kelas. Setelah terbentuk kepanitiaan kecil di kelas tersebut, mereka kemudian membagi-bagi. Mereka yang pandai menggambar itu untuk membuat poster, kemudian mereka yang pandai berdialog itu dijadikan sebagai promotor dari sebuah kegiatan. Nah, kemudian yang pandai mengetik, yang bisa mengetik itu dibuatkan mendapatkan tugas menjadi juru tulisnya. Jadi setiap siswa yang dengan bakatnya itu sendiri itu dilibatkan. Kemudian setelah rangkaian kegiatan sudah terbentuk, siswa tersebut kemudian mengajukan kegiatan ke sekolah. Mereka datang ke kantor, kemudian
meminta persetujuan kegiatan. Setelah dapat, mereka kemudian melakukan rapat kembali, kira-kira kapan pelaksanaannya yang akan dilakukan. Setelah mereka sepakat, segala macam kegiatan sudah siap. Nah, guru selaku fasilitator di situ memberikan sebuah materi yang berisi tentang bagaimana cara membuat sebuah pameran yang baik, sebuah kegiatan yang baik agar meminimalisir kegiatan-kegiatan. Dan pada intinya mereka setuju dan melaksanakan kegiatan. Nah, dalam kegiatan itu dimulai dari promotor. Yang bertugas promotor tadi, dia melakukan promosi ke kelas-kelas. Setelah selesai kita melaksanakan kegiatan, dan di kegiatan itu sendiri tidak hanya membuat seperti market day, tidak hanya seperti itu, tetapi di dalam kegiatan itu sendiri mereka terlibat aktif dalam pembuatan kegiatannya, kemudian juga melibatkan orang tua, karena di usia SD itu anak masih terlalu beresiko tinggi ketika membuat sebuah produk olahan. Maka dari itu saya selaku guru itu meminta bantuan kepada siswa agar mendampingi anaknya ketika membuat sebuah produk. Hal ini pula digunakan untuk terjadinya proses komunikasi antara siswa dan orang tua di rumah. Kemudian dengan hasil mereka, kemudian mereka melaksanakan kegiatan di hari berikutnya. Kegiatan tersebut berjalan, dan dalam kegiatan itu sendiri ada permainan-permainan, ada beberapa permainan yang dibuat oleh murid, sehingga pada saat kegiatan masuk itu setiap siswa yang masuk ke dalam permainan tersebut itu akan disambut, ada yang menjelaskan ini jenis-jenis buahnya, kemudian juga setelah selesai mereka masuk ke pintu permainan sebelumnya. Setelahnya ya, masuk ke pintu permainan setelahnya itu ada puzzle mengenai pisang, kemudian di yang lain juga ada permainan lain juga seperti menggambar, kemudian yang terakhir adalah tentang kewirausahaan, bagaimana mereka menjual hasil produk mereka yang telah mereka buat secara berkelompok dan dengan pendampingan orang tua itu dijual. Mereka jual dengan harga yang bersahabat untuk usia anak sekolah dasar. Kemudian juga mereka yang datang ke kegiatan tersebut merasa senang. Dan setelah kegiatan itu, saya mengumpulkan murid-murid kelas saya sendiri untuk meminta evaluasi apa yang mereka dapatkan dari kegiatan yang telah dilakukan hari ini. Apakah kesulitannya? Adakah keluhan dari pengunjung yang datang? Kemudian adakah nilai-nilai yang baiknya yang digunakan juga? Bagaimana kerjasama di antara tim dalam pelaksanaan tugasnya itu sendiri. Jadi di situ saya melakukan evaluasi bersama dengan murid-murid yang ada, itu sama-sama melakukan perbaikan, yang mana hal ini dapat berguna ketika kegiatan serupa dilaksanakan pada kegiatan yang akan datang. Kemudian sampah juga dari hasil yang mereka, sampah-sampah dapur, karena pisang itu merupakan kulit pisang itu adalah sampah organik, dan bagaimana cara kita mengelola sampah juga itu diajarkan juga. Dan kebetulan saya melakukan kegiatan bersama dengan murid, membawa murid ke halaman sekolah, kemudian menggali lubang, bagaimana cara membuang sampah organik agar bermanfaat untuk tanah itu sendiri. Ya, kemudian dalam kegiatan tersebut saya menggali lubang, anak juga dilibatkan, dan kebetulan pada saat menggali lubang terdapat sampah plastik, dan dari situ juga saya bisa memberikan materi kepada anak bahwa sampah anorganik baiknya dipisah dengan sampah organik. Agar apa? Karena sampah plastik itu terurainya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga bahan organik yang terperangkap di dalamnya itu akan lama terurainya. Berbeda ketika organik itu langsung disimpan di dalam lubang, tidak membutuhkan waktu lama, pasti sampah itu langsung terurai, dan tanah pun menjadi baik dan subur bagi tanaman lain yang ada di sekitarnya.
Dan dari situlah saya bisa mengajak anak-anak ke pembelajaran yang nyata, memang real, kelihatan dan real manfaatnya juga. Bayangkan saja ketika sampah itu dibuang dengan sembarangan, maka ada dua kerugian yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, sampah itu akan menimbulkan aroma yang kurang sedap. Kemudian yang kedua, segi pemandangan, segi estetika juga sampah memberikan nilai yang tidak baik. Mungkin dari tayangan-tayangan video yang tampil di layar ini itu bisa menggambarkan bahwa kegiatan sekolah yang baik itu harus berpihak kepada murid. Jadi kita di awal itu mendiagnosis kebutuhan siswa agar kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu betul-betul berpihak kepada murid. Kemudian juga kerjasama yang dilakukan siswa juga harus terjalin, karena dalam kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan sendiri, pasti melibatkan orang lain sebagai nilai kolaboratif. Kemudian mereka mencari sumber ide-ide wirausaha mereka sendiri, itu juga merupakan bagian dari kegiatan mandiri oleh siswa. Karena setiap kelompok itu membuat kegiatan, membuat produk-produk yang berbeda. Kemudian juga dari hal-hal yang demikian, mereka juga bisa berinovasi dari sampah. Kardus juga itu bisa mereka gunakan menjadi alat peraga yang unik. Kemudian dalam kegiatan fase kegiatan terakhir kegiatan pembelajaran selalu dilakukan evaluasi sebagai bentuk upaya refleksi kita, baik murid ataupun guru, untuk mengecek sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian peran saya sebagai guru penggerak juga, selain sebagai guru, saya menjadi beberapa pengurus di organisasi yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu sebagai pemandu di KKG Gugus 1 Ciputi dan sebagai pengurus pramuka Kuartir Ranting Sukajaya, di mana hal ini dapat mendorong rekan sejawat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dapat membina serta melatih dan mengasah keterampilan kita sebagai guru. Demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.